never rains. Let's go. Let's go. 같이 오케이. 포지션 같이. 자, 여러분들 지금 물론 저기 하면서 뭐 이빨이다고 괜히 에너지 아끼려. Nah, oke teman-teman, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Sebentar lagi Timnas Indonesia kita ketahui akan melakukan training center yang akan dimulai tanggal 5, kemudian tanggal 6 dan selanjutnya hingga FIFA Matchday berlangsung. Dan ini akan menjadi kabar yang sangat luar biasa ya, karena kita juga sudah tidak sabar menunggu debut dari pemain-pemain keturunan ya, yang jika saya dapat info ya, ini ada beberapa pemain yang memang sudah akan tiba di Indonesia, seperti sosok Sandy Walsh yang saat ini sudah di Belanda kemudian akan menuju ke Indonesia. Nah, saya akan membahas atau mereview perkembangan terbaru dari pemain-pemain keturunan. Apakah pemain keturunan ini memiliki kendala membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini atau tidak? Karena seperti ini teman-teman, saya mengibaratkan atau menjelaskannya ketika FIFA Matchday saat melawan Burundi kemarin, ada beberapa pemain seperti Shane Patinama yang sudah datang tetapi tidak bisa main karena proses kepindahan federasinya belum selesai. Kemudian sosok Sandy Walsh yang beberapa minggu sudah mengikuti latihan, namun karena cedera dia tidak bisa ikut. Nah, saya akan membahas itu bagaimana semua pemain keturunan ini apakah bisa full squad membela Timnas Indonesia karena sudah dipanggil atau tidak. Oke, saya akan membahas yang pertama. Di sini ada sosok Sandy Walsh. Seperti yang sudah saya jelaskan, Sandy Walsh saat ini sudah terbang ya, atau proses terbang dari Belanda ke Indonesia. Artinya dengan on fire-nya saat ini bersama klubnya ya, KF Mechelen di Liga Belgia, ini membuat sosok Sandy Walsh ini sangat ditunggu permainannya. Apalagi di 3 laga terakhirnya Sandy Walsh selalu menjadi starter, dan yang sangat luar biasa ketika libur musim karena FIFA Matchday di Liga Belgia, Sandy Walsh tidak libur sama sekali. Ini terlihat dari postingan di kanal YouTube-nya dan juga di Instastory-nya bahwa dia ingin menjadi percontohan bagi pemain-pemain lokal untuk bisa meniru fisik performanya. Nah, menurut saya ini patut dicontoh, dan memang inilah gunanya pemain keturunan yang berlabel Grade A. Mengapa demikian? Karena sebagai percontohan pemain-pemain lokal agar bisa mengikuti beliau. Nah, cara Sandy Walsh, kemudian budaya Sandy Walsh dibesarkan oleh keluarga Indonesia dalam artian memiliki darah Indonesia, ini memang tidak sia-sia. Dirinya memiliki kecintaan besar ya terhadap Indonesia dengan cara seperti itu ya. Mungkin jika pemain-pemain yang tidak memiliki kesetiaan terhadap Indonesia, mungkin dibanding dirinya latihan ya manfaatkan waktu libur seperti itu, namun tidak dengan sosok Sandy Walsh. Nah, saat ini dirinya juga kabar terbaru tidak ada sama sekali riwayat cedera, yang sebelumnya dia memang harus recovery. Sekarang alhamdulillah Sandy Walsh sudah sembuh, artinya dia 100% fit untuk membela Timnas Indonesia. Oke, itu untuk Sandy Walsh. Kemudian selanjutnya di sini ada sosok Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini sebenarnya teman-teman beberapa minggu lalu sudah berada di Bali dan sudah bertemu dengan mantan ketua umum PSSI ya, Bapak Muhammad Iriawan, dan dirinya fan football di sana, dan dirinya pun mengatakan bahwa siap 100% untuk FIFA Matchday. Namun dalam pernyataan tersebut dia belum bisa, dalam artian apakah bisa tepat waktu datang di tanggal 5 nanti atau tidak. Karena apa? Saat ini proses dari Elkan Bagot ini dalam artian masih digantung dengan klubnya. Apakah dirinya ini akan dipinjamkan lagi atau memang akan stay di Ipswich Town? Kontraknya bersama Ipswich Town, Elkan Bagot ini akan berakhir di tahun 2025, dan Elkan Bagot saat ini sedang masa transisi, dan saat ini dirinya sedang sibuk ya, dalam artian memang
saat ini divisi 2 Liga Inggris itu sedang libur ya. Namun dia sedang sibuk apakah akan dipinjamkan lagi atau tidak. Namun yang jelas keputusan ini akan segera diambil oleh Elkan Bagot, dan dirinya kemungkinan besar ya, sesuai statement dia waktu di Bali, sepertinya dia akan sedikit telat membela timnas Indonesia, dalam artian gabung training center. Ya mungkin di tanggal 9 atau tanggal 10 itu dia baru bisa bergabung. Namun yang jelas untuk fisik dari Elkan Bagot ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, itulah kurang lebih teman-teman perkembangan terbaru dari sosok Elkan Bagot. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pemain satu lagi yang akan debut ya, yakni sosok Sain Patinama. Nah, Patinama ini sebenarnya bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia karena dirinya juga saat ini sedang top performa bersama Viking FK. Bahkan di 5 pertandingan terakhir dia selalu menjadi starter ya, walaupun dirinya tidak menunjukkan permainan full 90 menit. Namun sepertinya Shane Patinama ini sudah menjadi bagian tak terlupakan ya, bagaimana dirinya bisa dari masa down ketika pindah dari FC Utrecht ke Liga Norwegia. Waktu itu saya melihat bagaimana Shane Patinama itu turun sekali performa hingga saat ini menjadi back handal di Liga Norwegia. Itu memang prosesnya sangat luar biasa, dan Sain Patinama ini ya kemungkinan untuk bisa membela timnas Indonesia mungkin hampir mirip dengan sosok Elkan Bagot karena dirinya masih memiliki jadwal bersama Viking FK. Namun tidak masalah, sepertinya Shane Patinama ini tetap konsisten akan datang di kurang lebih ya, ini akan datang di tanggal-tanggal 10 atau tanggal 11. Nah, karena saya melihatnya jadwal Viking FK ini masih ada di tanggal-tanggal 8. Namun yang jelas tidak masalah, dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus karena apa? Walaupun dia telat bergabung bersama timnas Indonesia, dia masih latihan bersama klubnya. Ini akan menjadi modal yang bagus bagi sosok Sain Patinama untuk mengajari nantinya pemain-pemain lokal dan juga berinteraksi pertamanya bersama pemain skuad timnas Indonesia. Nah, itu untuk Sain Patinama. Oke, Sandy Walsh sudah, Elkan Bagot sudah, kemudian Sain Patinama sudah. Nah, di sini masih ada sosok Jordi Amat. Jordi Amat ini juga masih menjadi bagian tak terlupakan ya. Bahkan Jordi Amat ini menjadi bagian penting. Karena apa? Semenjak dia membela Johor Darul Takzim hingga saat ini dirinya memiliki permainan yang sangat luar biasa. Bahkan bersama Johor Darul Takzim ya, dirinya memiliki stamina, kemudian teknik, dan juga bagaimana defense yang sangat baik. Tak hayal pelatih dari JDT pun menjadikan Jordi Amat ini sebagai kapten, dan kemungkinan besar dirinya membela timnas Indonesia untuk training center latihan ini memang agak sedikit telat, sama seperti sosok Shane Patinama. Namun yang jelas ini akan menjadi kabar yang sangat bagus karena Jordi Amat ini kemungkinan besar ya, karena di tanggal 7 ini JDT ada jadwal, mungkin tanggal 9 itu bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, kita tunggu saja perkembangan terbaru lagi dari sosok Jordi Amat ini, apakah dia bisa bergabung sebelum tanggal itu atau tidak. Namun yang jelas kita tahu bahwa tanggal 14 lawan Palestina, tanggal 19 lawan Argentina. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk pemain tersebut. Oke. Untuk stamina dan performa dari Jordi Amat juga sedang naik, artinya memang Sintayong tidak khawatir dengan pemain ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sosok Stefano Lillipali, kemudian Mark Locke. Ya, tentu pemain ini saat ini kondisinya top performa, sama sekali tidak ada riwayat cedera sama sekali. Namun yang jelas yang diantisipasi karena saat ini BRI Liga 1 ini sedang libur ya. Diharapkan dua pemain ini yang saat ini ada di Liga Nasional atau BRI Liga 1 ini bisa menjaga performanya agar bisa menjadi pilihan pertama atau pilihan utama menjadi starter. Nah, kemudian selanjutnya saat ini masih ada di sini dua pemain ini, yakni Ivar dan juga Rafael. Dia pun tak sabar untuk segera bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, kedua pemain ini ya yang saya tahu ya, di sini sosok Rafael Struijk ini tidak ada permasalahan sama sekali untuk membela timnas Indonesia karena secara legal formal dia tidak
pernah membela timnas Belanda. Artinya dari segi kepindahan federasi ini tidak perlu dilakukan oleh sosok Rafael Struijk. Artinya dia lebih mudah lagi untuk membela nantinya. Dalam artian membela itu bisa bergabung di starter. Nah, untuk kedua pemain ini jelas bisa mengikuti training center, namun untuk dimainkan ini belum 100% bisa. Nah, untuk Rafael Struijk aman, namun untuk Ivar Jenner ini kita akan melihat kabar terbaru. Namun yang jelas saya melihat dari beberapa media dan juga pernyataan dari Bapak Arya Sinulinga ini mengatakan bahwa proses pemindahan federasi dari sosok Ivar Jenner ini juga diselesaikan. Nah, artinya memang menjadi hal yang sangat bagus. Kedua pemain keturunan ini juga sedang top performa semenjak libur di Eredivisie 2 Liga Belanda, di kasta kedua Liga Belanda bersama Jong FC Utrecht dan juga ADO Den Haag. Dan memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa, pemain ini sedang top performa. Nah, dari beberapa pemain yang sudah saya jelaskan, pemain-pemain keturunan yang dipanggil Sintayong ini, ternyata teman-teman, saya mendapatkan kesimpulan bahwa sama sekali tidak ada pemain yang dalam artian staminanya menurun, memiliki cedera hingga saat ini, dan ada beberapa kendala-kendala lainnya. Itu sama sekali tidak ada. Artinya apa? Menurut saya kita mendapatkan kabar gembira dengan pemain-pemain keturunan ini. Sintayong juga jeli dengan pemanggilan-pemanggilan ini, dan memang dari beberapa hal itu ya, sebenarnya pemain-pemain keturunan ini juga sudah tidak sabar untuk segera membela timnas merah putih. Nah, saya berharapnya teman-teman dengan on fire-nya atau top performanya beberapa pemain-pemain keturunan ini akan membuat timnas Indonesia nanti saat melawan Palestina dan juga Argentina itu tidak memiliki masalah atau kendala sama sekali. Tinggal bagaimana Sintayong ini menyetel dengan gaya pola strategi dia, dan diharapkan untuk pemain-pemain lokal, kita ketahui training center ini akan dimulai tanggal 5, dan diharapkan nantinya timnas Indonesia ini akan mampu untuk bisa menjadi tim yang memiliki persiapan yang sangat matang, dan diharapkan dengan fisik yang bagus ini akan menjadi tujuan Sintayong, bahwa sebenarnya dengan fisik yang top atau memiliki kekuatan fisik yang bagus ini akan melancarkan strategi dan juga bagaimana pola permainan 90 menit di lapangan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan performa atau top performanya pemain-pemain keturunan dan juga pemanggilan-pemanggilan pemain-pemain lokal yang dipanggil Sintayong? Apakah kalian yakin di FIFA Matchday kali ini timnas Indonesia akan membuat gebrakan lagi? Silakan kalian tulis di kolom komentar.